Abram yang menjadi penyembah berhala, terus untuk menjadi muridku, untuk menjadi anakku, untuk menjadi pengikutku. Setelah itu Abram punya Ishak, Yakub, Esau, dan keturunannya. Akhirnya kurang lebih 30 tahun hidup berbahagia di Mesir. 430 tahun loh, bukan 400 tahun. Berarti kenapa ada ayat yang mengatakan 400, ada ayat yang mengatakan 30 tahun. 430 kemungkinan Alkitab tidak menulis, kemungkinan 30 tahun mereka hidup bahagia karena Fir'aunnya mengenal Yusuf. Setelah Yusuf, Fir'aunnya ganti, tidak mengenal Yusuf, bangsa Israel dijajah 400 tahun. Jadi totalnya kan 430. Setelah itu Perikop itu mengatakan, aku membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk kemana? Bisa jawab? Pernah saya sampaikan di kamu udah belum itu? Bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, itu tujuannya kemana? Tak mulai ya. Lo gak masih jawab iya toh? Tujuannya kemana? Masa harus tak tunjuk? Guru sekolah minggu dulu. Bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, itu tujuannya kemana? Semua setuju tanah perjanjian? Salah. Tanah Kanaan, salah. Kanaan itu bagian dari tanah perjanjian. Nanti kita akan periksa kalau keburu waktunya. Tuhan bilang apa kepada Musa? Minta kepada Fir'aun supaya bangsaku Israel keluar dari tanah Mesir untuk, yaitu yang benar, untuk pergi ke padang gurun beribadah. Loh, tapi kan tujuannya ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu dijanjikan Tuhan kepada Abraham bahwa keturunanmu nanti menduduki tanah Kanaan. Padahal bangsa Israel tidak diperintahkan Tuhan menduduki tanah Kanaan, kemakmuran, keberhasilan, kesuksesan, zona nyaman, kehidupan yang maksimal. Enggak. Tetapi Tuhan katakan, keluar dari tanah Mesir supaya beribadah di padang gurun. Hasil ibadah, kalau kamu nurut ibadah sama Tuhan, hidupmu baru dibawa ke tanah Kanaan. Ojo salah, banyak yang salah loh di sini. Makanya Anda di firman pengajaran dikupas pelan-pelan. Dan untuk menuju ke sana, akhirnya diceritakan sebelum masuk tanah Kanaan itu melewati padang gurun. Dan seorang budak, ya, status budak, nggak bisa perang, nggak bisa apa-apa, bisa meruntuhkan tembok Yeriko dan mengalahkan 7 raja di bangsa itu. Dan totalnya di tanah Kanaan ada 31 raja. Itu waktu itu adalah negara yang paling kuat. Dan ingat loh, dan yang paling kuat itu adalah Mesir. Zaman itu adalah Mesir yang paling kuat. Teknologinya, ilmunya, sampai sekarang kan Mesir kan kuat gitu loh. Tentang filsafat, tentang ilmu, tentang penyembahan berhala. Dan tidak mungkin seorang pun, perhatikan baik-baik, tidak mungkin seorang pun bisa membawa bangsa Israel keluar ke tanah Mesir. Makanya akhirnya Tuhan ngomong, Musa, aku utus engkau membawa bangsa Israel ke tanah Mesir. Yang dihadapi Musa itu siapa? Yang dihadapi Musa itu raja yang paling kuat zaman itu, dan negara yang paling kuat
zaman itu adalah Mesir. Dan tidak ada yang berani melawan raja dan negara Mesir. Oleh sebab itu Tuhan ngomong apa? Ini penting. Aku jadikan engkau Allah. Aku jadikan engkau Allah. Sebab kalau bukan Allah, gak mungkin bisa menandingi kekuatan Raja Mesir, teknologi canggih, apa tentara Mesir gak mungkin bisa. Bayangin saudara, pada saat saya terima firman ini, waduh luar biasa ini. Itu Fatsal 7 diberi kuasa. Tapi Fatsal 3 dan Fatsal 4, saat Tuhan ngutus Musa, ayo Musa, bebaskan bangsa Israel. Apakah Musa berangkat sendiri? Nah ini ayat harus dibuka. Musa bersama istri dan anak-anaknya pergi ke Mesir. Makanya temanya family in Christ. Ibadah dan pelayanan itu bukan para suami tok, bukan para istri tok, semua bersama dengan anak-anak. Tetapi di tengah jalan, nah ini yang Tuhan tunjukkan luar biasa. Ada statement yang mengatakan Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Loh aneh loh. Sudah disiapkan Musa, kamu berangkat. Tapi kok Tuhan mau bunuh Musa? Memang Alkitab tidak menceritakan, tetapi saya sangat percaya ada seorang pribadi yang perjanjian baru menulis. Petrus, aku melihat bahwa iblis menuntut menampi kamu. Dan saya percaya itu pasti pribadinya iblis yang ingin menghalangi penyelamatan bangsa Israel. Dasarnya di mana, Pak? Ya dasarnya di kitab Ayub. Kalau Anda belum tahu, saya kasih tahu. Ayub itu ditulis sebelum Mazmur. Itu bukan hidup di zamannya sebelum Mazmur. Saya pelajari di dalam Gandum Mas itu mengatakan Ayub itu hidup pada zamannya Abraham. Dan Ayub itu orang Arab. Ada, makanya seorang hamba Tuhan itu tidak sekedar pembukaan firman, harus baca sejarah. Bahkan sejarah mengatakan ada seorang jenderal yang sangat perkasa, sangat kuat saat Mesir diserang oleh 1 juta tentara Ethiopia kalau nggak salah. Di situ ada jenderal yang bernama siapa? Musa. Ya nggak ditulis, kalau ditulis di Alkitabnya nggak cukup. Makanya harus belajar sejarah. Sampai di mana tadi? Halo? Sampai di mana tadi? Kok makan babi kecap aja? Sampai di mana tadi? Pembicaranya lo lali. Bingung ngatori. Wajar. Apa nih satpamnya nang ini? Ya? Ojo suwi-suwi. Oh iya. Sudah kalau sudah begitu terus kadang ngaturnya nih loh yang bingung. Kembali dulu. Kembali ke Abraham. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Tuhan tunjukkan kembali bahwa perjalanan bangsa Israel 1 Korintus 10 ayat 11, 12. 13-nya percobaan yang kamu alami, percobaan yang lazim. Ayat 11 dan 12, untuk manusia yang hidup di akhir zaman ini hendaklah belajar dari perjalanan bangsa Israel untuk mencapai tanah Kanaan. Itu kembali lagi Tuhan tunjukkan dihadang dengan yang namanya kutuk. Lu kok bisa, Pak? Itu kan sudah diterangkan. Dalam perjalanan itu ada seorang pribadi yang dibayari dengan harta banyak untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi Tuhan mengubah kutuk itu. Jadi ayatnya di mana? Tak kasih kunci untuk ngafalin. Nehemia 13 ayat 3. 13 itu angka sial, ya.
13 itu angka sial, ini menurut dunia. 13 ayat 3. 3 itu adalah pribadinya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yang sanggup merubah kesialan kutuk jadi Nehemia 13 ayat 3. Ingat loh, dibayang-bayangi. Ternyata apa yang terjadi? Bileam tidak bisa mengutuki, tetapi Bileam kasih cara kepada Raja Balak waktu itu. Tak kasih cara ya untuk menjatuhkan bangsa Israel. Kirim cewek yang cantik-cantik, kirim cowok yang ganteng-ganteng. Dan saat mereka kenalan, orang Israel kenalan dengan ayat 2. 13 ayat 2. Oh ya salah, berarti digatuk-gatuk no bumi. Ya berarti salah. Ya gampang, pokoknya iling-iling ngono. Oh, waktu itu kok bisa lah sebenarnya ayat 2 lo tambah gampang kok. Nggak mungkin lagi kok ya. Nah ya. Tapi tetap Allah Tritunggal itu Yesus yang mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Salah ya kumbi, iya iling-iling ngono terus ben gak lali Nehemia 13 ayat 2. Ya, sampai di mana tadi? Lupa lagi, untuk jadi berkat. Yo, si terakhir. Perjalanan lagi. Akhirnya bangsa Israel bangsa apa ya? Amoria gitu ya. Balak itu apa ya? Amon ya, Amon. Pernah saya ceritakan di kaum muda kan? Tidak bisa mengutuki bangsa Israel, dikasih tahu Balak, Raja Balak, kasih cewek yang cantik. Saat mereka berpesta, orang-orang Israel laki perempuan ikut pesta, dan akhirnya laki-lakinya dibawa ke penyembahan berhala. Akhirnya bangsa Israel jatuh pada penyembahan berhala. Perhatikan, ini statement saya dapat pada waktu saya duduk di situ. Tidak ada yang bisa menghalangi engkau untuk beribadah. Makanya Tuhan sampai perintahkan jadikan Musa Allah supaya orang terkuat di bumi ini, orang yang paling tidak bisa dikalahkan di bumi ini, itu bisa dikalahkan supaya bangsa Israel bisa beribadah. Tetapi mengapa banyak anak Tuhan yang gagal dan tidak bisa beribadah? Siapa yang menghalangi? Dan siapa yang memutuskan? Saya mau tanya, kalau kamu galenda ibadah, siapa yang menghalangi? Siapa yang memutuskan? Kamu atau orang lain atau dirimu sendiri? Kepinginnya menopong diri, tak jawab baik dirimu sendiri. Lo masa mau ngelawan Alkitab? Alkitab kan sudah bilang, Raja Fir'aun, orang yang paling kuat waktu itu di bumi, kalau tidak Musa dijadikan Allah, nanti sekumbi ayat itu nanti. Saya biasakan kalau dikejar waktu, diundang ke gereja lain pun, tak kasih cerita sing lengkap sak kesimpulannya. Setelah mereka nyantol 5-10 menit awal itu di pikiran saya fresh, mesti nyantol. Ini murid yang suka menyenangkan gurunya. Saya teruskan. Dan akhirnya, saudara, bangsa Israel tidak beribadah itu karena apa? Karena keputusannya sendiri. Penghalang itu sudah disikirkan. Perhatikan baik-baik. Saat di padang gurun, Tuhan ngomong apa? Musa, engkau yang jadi speakerku. Ya? Enggak. Tuhan ngomong apa? Musa, kumpulkan bangsa Israel. Aku akan berbicara face to face. Aku akan berbicara secara langsung kepada bangsa Israel. Dan ingat, nanti kalau waktunya keburu, tuh ada satu ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan berjaga-jaga. Loh, bayangin, Allah itu berjaga-jaga setiap hari, setiap jam, setiap waktu untuk mengawal bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan sendiri yang awal. Tetapi sampai di padang gurun, siapa yang menolak? Bangsa Israel yang menolak. Dia katakan apa? Musa, jangan sampai Tuhan berbicara kepada kami dan nanti kami akan mati.
Lebih baik engkau yang berbicara kepada Allah, teruskan kepada kami. Dan nanti kalau ayatnya keburu, ditulis, Musa mendekat kepada Tuhan. Bangsa Israel pergi menjauh dari Tuhan. Dan ibadah akhirnya apa? Menyembah apa? Halo? Menyembah apa? Lembu emas. Kok nggak kodok emas? Kok nggak gajah emas? Lembu itu apa? Katanya Pak Haji, gajah emas kopi lah. Lembu itu kerjaannya apa? Membajak. Membajak emas. Ya, ngerti maksudnya? Bangsa Israel di tanah Mesir diperbudak tiap hari untuk apa? Bekerja membangun kota yang namanya Pitom dan Ramses. Apa itu kota apa? Yo, artinya Pak Dewi. Apa? Kota apa? Perbekalan. Ada berapa banyak manusia hidupnya tiap hari yang dipikir bekal masa yang masih kecil. Wah, tak sekolah sih pinter, nanti supaya bisa kuliah. Bekal masa untuk kuliah. Setelah kuliah, Pak, kuliah sih pinter. Bekal untuk punya pacar yang cantik, punya pacar yang ganteng. Bekal apalagi? Menikah. Terus apa lagi? Bangun lagi bekal untuk anak-anak. Apalagi? Bekal untuk mewarisi anak-anak. Bekal sampai tua. Setelah tua, wis makan-makan di rumah sakit baru ingat Tuhan. Ini loh, saat Musa mendekat kepada Tuhan, bangsa Israel malah menjauh. Dan saat engkau menjauh, perhatikan, saat engkau menjauh dari Tuhan, saat engkau tidak mengindahkan ibadah, maka di situ apa yang terjadi? Balik lagi diperbudak menjadi menyembah lembu emas. Bukan fisiknya yang diperbudak, tetapi jiwa dan rohnya menyembah lembu emas. Hati-hati, jangan hidupmu di dunia ini cuma bekal. Saya teruskan. Setelah itu apa yang terjadi? Musa marah kan? Dan singkat ceritanya, orang yang sudah jadi Allah, perhatikan ya, orang yang dari mulutnya Allah sudah dikatakan, aku jadikan engkau Allah. Itu pasal 7. Pasal 4-nya, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, biarpun tidak menjadi Allah, ya, menjadi hamba Allah, menjadi pelayan Allah. Kalau dari kekuatanmu sendiri, Musa orang kuat, dia jenderal, dia intelektual, dia pasti sehat, pasti hidupnya berkelimpah di Mesir. Tetapi kalau dia mau melayani Tuhan, Musa sudah melayani Tuhan. Musa sudah bergerak bersama anak istrinya menuju Mesir, dan Tuhan lihat. Sekali lagi ya, itu saya percaya dari ceritanya Ayub, ayat menerangkan ayat, itu pasti iblis menuntut Tuhan. Musa nggak benar. Musa melanggar perjanjianmu. Sunat itu bukan perjanjian Taurat, ya. Seperti perpuluhan. Perpuluhan itu bukan Taurat. Sunat juga bukan Taurat. Perpuluhan dan sunat itu hukumnya Allah kepada Abraham. Kapan Abraham bisa punya anak? Saat dia disunat. Kapan bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan? Saat seluruh bangsa Israel yang tua mati semua. Jadi banyak orang yang salah.
Padang gurun itu katanya tempat percobaan, ya betul. Padang gurunnya Tuhan Yesus tempat percobaan. Tapi kalau perjalanan Israel, padang gurun itu tempatnya ibadah. Saya teruskan, Bapak Ibu. Berikutnya, perhatikan baik-baik. Setelah sampai di tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, sekali lagi loh, bukan dijanjikan kepada para budak Mesir, orang Israel, tetapi janjine nang baboyote atau mbae kepiro. Kalau 430 tahun dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena 100 umurnya manusia, kalau menurut versi saya, umur manusia itu cuma 3. 1, sebelum zamannya Nuh 1000 tahun. Setelah itu zamannya Nuh, Tuhan ngomong, menuso iki bejat kabeh, wis umure 120 ae. Setelah 120 dilihat masih berdosa lagi. Dalam kitab Mazmur baru umurnya 70 sampai 80 tahun. Dan perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Setelah itu sampai di tanah Kanaan. Perhatikan. Jelas firman Tuhan katakan, bangsa Israel, Tuhan membuat para budak, orang bodoh, orang tak berdaya, orang yang tidak punya modal, orang yang jelek, apapun yang namanya jelek-jelek itu budak. Tetapi saat engkau melangkah beribadah, perhatikan baik-baik. Kalau kau sukses hari ini, kalau engkau cantik hari ini, kalau engkau sehat hari ini, itu karena engkau ibadah. Saat budak ini, perhatikan ya, kau yang sekolah-sekolah, kepandian itu tidak membuat engkau sukses bahagia. Ada berapa banyak orang S3 pun bunuh diri, ada berapa banyak orang kaya konglomerat bunuh diri, ada berapa banyak orang cantik juga ditakwil cantik bunuh diri, hidupnya tidak bahagia. Tapi walaupun engkau dalam kategori orang yang jelek apapun isian sendiri lah. Jelek mukaku, jelek modalku, jelek kesehatanku, asal engkau mau melangkah beribadah. Tuhan katakan, musuh apapun yang ada di depanmu, sampai kutub pun diubah Tuhan jadi berkat. Yeriko yang tidak bisa dihancurkan, hanya diputeri tok hancur. Dan terlebih lagi 7 bangsa, 31 raja yang kuat-kuat dikalahkan oleh seorang budak. Lu kok bisa kombi ayatnya di mana? Siap enggak? Sampai belajar. Nah itu masalah ini belum buka Alkitab. Jadi ini intinya saja. Sekarang baru dibuka ya. Oke. Saya lihat catatan saya dulu. Buka dulu di Bentar ya, sabar dulu. Ini 4 lembar. Saya ngomong sama Maria, Mar, siap nggak sampai jam 12 malam? Tapi kalau ada yang ketiduran jatuh kayak etiko, saya nggak siap, saya nggak bisa bangkitkan tuh, Mar. Loh ini 4 lembar loh, Anda mau pulang jam berapa? Enggak pulang. Besok Enggak pulang. Baru ingat. Berarti siap kalau sampai pagi. Oh, Maria sudah gini. Ketuanya Maria. Ya. Mau ketuanya Maria. Mari kita rajam dia dengan batu. Ayo buka dulu. Kita belajar dulu Fatsal 7 ya. Sebelum Fatsal 4 kita baca dulu Fatsal 7 ayat 1. Silakan. Jadi saya ulangi statement penting begini loh. Saya selalu ingat Bapak Ibu aja. Saya ulangi statement pentingnya begini loh. Ada berapa banyak kekristenan itu seperti bangsa Israel. Dia itu mau datang ke gereja, dengar siapa? Dengar hamba Tuhan. Hamba Tuhan sing nyiapno gak turu, iya kan? Tangi isu. Saya tadi tidak ibadah, saya tadi mikir, nah, aku ibadah, pagi aku sudah bangun, nyiapno firman,
Sampai jam 11, berangkatnya jam 1, aku gak bisa tidur. Terus aku berangkat nyetir mobil dari sini, pasti gak bisa tidur, moro-moro nyampein Firman, ya tenan. Ya. Tapi saudara itu enak loh. Saudara itu seperti bangsa Israel. Gak apa-apa, biarin. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Saudara, jadi salah yang suka ngono sama kombi itu sukanya gitu. Makanya patain lo ketok orang salah. Saudara, salah gak apa-apa. Ya. Saya teruskan. Sampai di mana tadi? Israel. Oh iya. Jadi begini loh. Kekristenan orang zaman sekarang, kalau aplikasinya zaman sekarang, zaman dulu orang Israel juga begitu. Wes tamu saja, hamba Tuhan aja, kombi saja, Pak Gembala saja, penatua, ketua kaum muda, Kohendri saja yang siapin firman. Salah. Maunya Tuhan itu Tuhan mau ngomong pribadi lepas pribadi dengan engkau. Dan saya kasih tahu ibadah itu ada dua. Satu ibadah secara pribadi dan ibadah secara berjamaah. Bobby kok pakai istilahnya bukan Kristen, tak ganti. Ibadah secara persekutuan atau fellowship. Gak penting kamu 1 minggu 1 kali, itu gak penting. Itu pun lo masih lupa. Ayo masih ingat gak minggu lalu Pak Gembala sampaikan firman apa? Pasti lupa kan? Enaknya perhatikan, enaknya jadi hamba Tuhan itu eling. Makanya Tuhan ngomong langsung toh, ngapain lewat kombi, ngapain lewat Pak Gembala, ngapain lewat Kohendri, ngapain lewat Musa. Ayo jalan hubungan pribadi tiap hari. Ibu J mana? Laporin saya ya, dia amin. Kalau nggak tiap hari, berarti bukan salah Pak J, guru nih yang salah. Jadi ibadah itu tiap hari, bukan 1 minggu sekali. Dan ingat loh, ibadah itu tidak menyelamatkan engkau. Engkau mau aktif, engkau mau ikut 3 ibadah, mau tiap hari ibadah tidak menyelamatkan engkau. Ibadah itu menunjukkan bahwa engkau taat dan cinta kepada Tuhan. Yang menyelamatkan engkau siapa? Yang menyelamatkan engkau siapa? Tuhan Yesus. Lha iku sing ngadeg terus keringetan. Temane lo family in Christ. Durung mulai lo teko kene Pak Bule. Lah kok wis. Tadi sampai mana tadi? Saya tanya sampai mana tadi? Wis nyampe mana lo lali. Bingung kali ngatur waktunya. Sampai mana tadi tanyanya? Bukan, yang menyelamatkan engkau siapa? Loh, mantuk. Sing ditakoni iku mulutmu jawab, bukan kepalamu yang mantuk-mantuk. Bukan mukamu yang guyu. Perhatikan baik-baik. Siapa yang mengaku bahwa Yesus itu juru selamat? Mengaku mulutmu itu buka Siapa yang menyelamatkan kau? Sehingga ngomong banter mau rokok. Lo karena apa? Berarti kau gak percaya lo kalau Yesus yang menyelamatkan kau. Sekali lagi, bukan ibadah yang kau lakukan. Ibadah itu bukti kau cinta sama Tuhan. Tahu artinya ibadah? Ayo buka dulu. Saya buka dulu catatan saya. Saya tunjukkan, tak diktengo ya. Ibadah dalam Kristen. Ibadah itu mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Saya ulangi, ibadah itu mempersembahkan seluruh kehidupan, bukan seminggu sekali, bukan seminggu 3 kali, tetapi tiap hari. Saya tadi ngomong jujur, saya bangun pagi, dan saya biasakan kalau saya mau melayani 1-2 hari, saya siapkan jalan. Dan saya usahakan minum perjalanan. Ya,
Dan saat saya melek mata pagi tadi, Tuhan bukakan, singkapkan tentang pengantin darah. Dan saat itu dalam roh saya mengerti, Ustaz, engkau mau melayani, harus ada tanda darah, makan berjamaah. Saya pagi sudah bangun, berapa hari sudah bangun, siapin. Rohmu menyala-nyala, itu bumbu loro percuma. Betul atau betul? Betul atau betul? Makanya sehat. Aduh, Kumbini sudah disuruh ngulang itu dulu waktu jadi sales. Kamu sales Pak J? Ya. Ojo bendino, makan nasi 3 kali, minum es teh manis 3 kali. Diabetes loh nanti. Umatku binasa karena tidak adanya pengetahuan. Yang binasa itu bukan kita. Yang binasa itu siapa? Iblis. Tetapi Tuhan ngomong umatku binasa karena tidak adanya pengetahuan. Dalam King James, dalam terjemahan bahasa Indonesia, tidak ada pengenalan akan Allah. Saya tadi dalam roh juga mempertimbangkan, nanti omongan saya ini jadi salah. Itu ngomong sama Maria, sama Pak J, sama Yarek Gandeng itu, Ervan, sama siapa lagi? Aku udah ibadah. Kemana? Saya jalan kaki ke tol. Ya kan? Udah. Wah, kak bener kok bibi. Lah aku harus beribadah kira-kira dino. Tiap hari ibadah itu bukan seminggu sekali. Sekarang nggak zamannya kalau kamu nggak bisa nggak ibadah. Nggak zamannya. Karena apa? Kamu bisa ibadah lewat online. Tiap hari buka renungan ada, tiap hari buka khotbah ada, tiap hari ngulangi Pak Gembala khotbah, Ko Hendri tadi khotbah, diulangi bisa. Jadi tubuh saya harus sehat, saya harus siap. Jadi saya olahraga lagi tadi. Saya dulu sempat kejebak dengan istilah ini. Latihan badani itu terbatas gunanya. Ingat loh, bukan tidak ada gunanya, terbatas. Kenapa terbatas? Karena ibadah, karena latihan badani, engkau nge-gym, engkau kuat, engkau olahraga, engkau sehat, itu udah engkau bawa ke surga. Nanti sebagai ayat yang terakhir, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah menjanjikan berguna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, kekal selama-lamanya. Kamu pinter, kamu cantik, kamu kaya, kamu sehat, semua itu di tubuh. Saat engkau mati, tinggal apa? Terus apa yang kau bawa? Ibadah. Apa itu ibadah? Balik lagi, pengabdian kepada Tuhan. Menurut KBBI, ibadah itu pengabdian, ketaatan kepada Tuhan. Nggak taat waktu minggu toh, Ji? Ya? Tak cek loh nanti dulu. Kenapa sih kok Pak J terus? Nah, Pak J ini yang punya hati besar, gak gondoan, ya? Kadang, jangan kebaikan loh, Ji, teman saya. Tapi yang saya suka, amennya nggak cukup 1 kali, 3 kali. Tadi loh salah, Mia 13 ayat 3, ya, dia 3 kali. Amin, 3 kali. Loh kenapa Pak C 3 kali? Untuk Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, ayo sekarang lanjut. Kita buka di dalam Keluaran 7 ayat 1 dan 4. Oh iya betul. Keluaran 7 ayat 1 dan 4. Sudah jam berapa ini? 8:30. Tadi habis ujian jam berapa? Anggap aja nggak sampai 7:30, anggap aja diolor sampai umbi 7:30. Berarti kurang 10 menit, Pak. Lanjut pengungkapan. Kamu loh, Pak, bukan aku loh. Resikonya di Rajam Batu kamu, bukan aku. Ayo baca dulu. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Loh kenapa bagi Firaun? Gak perlu bagi yang lain.
Karena zaman itu negara yang paling kuat Mesir dan raja yang paling kuat Mesir. Dan orang yang paling kuat ini kalau nggak ditaklukkan oleh orang atau Allah yang maha kuat, orang ini tidak bisa dikalahkan. Lalu terus pesan pentingnya apa toh Bobi kok ngomong begitu? Pesan pentingnya perhatikan baik-baik. Betapa pentingnya ibadah. Terus ya, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Harun itu imam atau nabi? Ayo jawaban. Oi. Gak iso moco ta iki opo iki? Harun itu nabi atau imam? Lah kejebak pertanyaan. Harun itu nabi atau imam? Nabi dan imam. Selama ini tahunya apa? Nabi kan? Makanya saya tadi ngomong saat persiapan ini, terima kasih Bu Maria. Ya, justru karena persiapan ini saya disingkapkan banyak hal Tuhan. Dan perlu Anda ingat, satu-satunya manusia yang dijadikan Allah, menjadi Allah, siapa? Musa. Lah Yesus bagaimana? Yesus itu manusia dan Allah. Oleh sebab itu, Musa itu siapa? Musa itu siapa? Nabi. Jujur ya, jujur. Detik ini Tuhan tunjukkan. Kenapa? Dari Allah turun jadi nabi, dari nabi turun jadi imam. Jujur, detik ini Tuhan ingatkan. Saat Tuhan bangsa Israel nolak ngomong face to face sama Tuhan, dan saat itu langsung jabatannya merosot. Musa jadi nabi dan Harun jadi imam. Berarti Allahnya siapa? Allahnya yang balik Allah sendiri. Mungkin bingung ya. Jadi begini loh, udah gak usah bingung. Tak simpul noai. Orang yang paling kuat menurut pengajaran di Kampung Fir'aun ini gambaran iblis. Ya. Gambaran iblis. Dan saya percaya saat ini dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, siapa yang dijadikan Allah untuk membebaskan umatnya? Itu Musa dari perbudakan. Dan di perjanjian baru sampai zamannya saya dan kau, siapa yang membebaskan manusia dari dosa? Siapa? Yesus. Balik ngomong Yesus lucu aneh. Kamu contoh, siapa yang membebaskan manusia dari dosa? Yesus. Emes loh deh, tadinya kurang deh. Jangan tuh. Pada waktu kebaktian, waktu saya melayani di gereja lain, pada waktu nyanyi apa? Yesus sekolah sahabat kanan kiri maju. Wah, saya sampai mikir, iki menit tak ajar nang gereja. Baru inget loh, aku lagi gak ada di WP. Tante ini baru 2-3 bulan deh. Baru muncul waktu retreat di mana itu kan saya ngomong aku ingin nyanyi lagu ini. Waktu retreat di mana itu yang terakhir itu loh. Hermon. Nah, itu kan nyanyi lagu ini. Nah, itu mungkin sudah 3 bulan lebih. Waktu saya dengar itu penuh sukacita. Saya tadi sudah gerak kanan kiri. Wah, WL ini toh. Ya, ampun. Kalau lebih ngongkon gerak tapi saya ngongkon ini toh. Sampai mana tadi? Kumbi makannya tak, nggak usah ngomong sih enggak. Lu itu ice breaker supaya kalian guyu supaya apa kok? Kok saya dijak tegang terus ya. Lanjut ya. Lanjut. Perhatikan baik-baik. Dari hasil
dari hasil Musa jadi Allah, Harun jadi nabi, maka di situ artinya apa? Setelah ini terjadi, nanti ya, saya mesti buka ayatnya. Terjadi saat Musa dan Harun ngomong kepada bangsa Israel, kelewatan lagi. Saya baca firman ini bukan untuk kebanggaan ya. Saya katam firman ini sudah 5. Setiap saya katam, saya ganti Alkitab. Setiap katam gandum mas tebel segini itu sudah habis. Saya lihat Alkitabku kok supaya ada tuku menekor eman. Ada yang tergerak. Nanti kita bina Alkitab. Oh, berkat orang yang memberkati Nabi, berkatnya juga berkat nanti. Aku gak jaluk loh. Kadang kalau saya ngomong begini nanti disalahartikan. Nanti bawa Alkitab kasih ke saya gak mau terima. Pikir aku gak bisa tuku Alkitab iso. Eman gak isi ini. Tapi kalau kita Injil sama Mazmur mungkin sudah 7-8 kali. Bukan kebanggaan. Ini tak sharing sedikit. Kenapa ya? Kadang saya bingung. Jemaat Tuhan itu kalau dijak kesaksian yang bukan Alkitab, kok cek seneng nih gitu loh. Tapi nek dijak ngoco Alkitab kok rasanya males gitu loh. Saya ini dulu punya teman SMA. Pada waktu mau retreat dia tidur di rumah saya. Dia ngomong begini, ingat kan besoknya berangkat retreat, lihat pagi, lihat malam nggak baca Alkitab. SMA itu pagi nggak baca Alkitab. Begini no, di kan kok gak mau baca Alkitab? Padahal kokoe ya tidur sekamar sama kakak saya jam 1 malam, bangun nyembah Tuhan. Motorku mulai berpeki wong turu aja. Dan saat itu dia bilang, kamu gak tahu nih, Alkitab ini buku terlaris. Dan saat kuliah, saya suka baca buku. Dan Tuhan tolak saya. Kamu baca buku dunia menurut kamu baik, kamu gak tahu dan ini buku terlaris. Gak usah ngomong suara Allah, gak usah ngomong bahwa Alkitab ini adalah Allah yang menjadi daging. Gak usah ngomong itu. Cuma saya ditegur, kamu suka baca buku bermutu, tapi kenapa gak baca Alkitab? Saat itu saya baca Alkitab terus. Ya, kembali lagi, perhatikan baik-baik. Begitu pentingnya ibadah, maka orang yang paling kuat di bumi ini yang menghalangi itu disingkirkan. Bahkan Tuhan ngomong, ibadah itu penting nak, bukan seminggu sekali, Senin sampai Sabtu nih. Ini HP saya mana nih? Kenapa pakai HP? Senin sampai Sabtu restoran jepret. Kemana? Makan di warung jepret. Olahraga jepret. Iki terus. Aduh, ini tanpa terasa ini apa? Ilah zaman ini loh. Kamu nggak bisa hidup tanpa ini. Kadang orang bingung. Kau kok tak hubungi si aneh lah sih. Kenapa nih aku gak perlu ya gak bawa HP. Kuabe di tol itu jalan 99% bawa HP. WA ngerungok apa. Orang kini gantung HP. Dalam hatiku. Oh mati loh HP gak kau gowo. Nanti kok HP terus. Sepertinya tidak bisa hidup tanpa HP. Dan ada berapa banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, waktu ibadahnya hilang. Karena apa? Karena apa? HP. Kalau ibadahmu terganggu dengan HP, berani banting HP-mu. Karena apa? Loh kok Bi, aku ini tidak menyembah berhala. Masih ingat artinya berhala itu apa? Halo? Masih ingat? Segala sesuatu yang menggantikan atau yang menggeser. Segala sesuatu yang menggeser, yang menggantikan Yesus di tempat utama di dalam hidupmu itu berhala. Ada berapa banyak? Tiap hari ada berapa, bukan menit lagi loh, ada berapa jam hidupmu habiskan ini. Dan menyita waktumu baca firman, menyita waktumu berdoa, menyita waktumu ujian dan menyembah kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan ngomong ya kalau Tuhan ngomong, ini sesuai ayat ini.
yang orang yang paling kuat waktu itu disingkirkan sama Tuhan. Kalau saya boleh ya, kalau saya boleh mencoba mengerti Tuhan, kalau ini jangankan Fir'aun, nanti itu gini loh, nanti orang yang paling kuat itu siapa? Orang yang terkuat di dunia besok itu siapa? Abi lah saya. Pak Gembala ini berkati bapak ibumu sampai kamu berwujud sampai saya ini dari dewasa ini. Jawab mulai loh guys. Pak Gembala ini sedih. Siapa? Orang yang paling kuat besok di bumi ini siapa? Iblis itu duduk manusia. Siapa? Antikris. Siapa yang bisa mengalahkan Antikris? Siapa? Iblis itu dari dulu sudah dikalahkan, ya. Termasuk Antikris. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau ingin lepas daripada Antikris, itu diungsikan di padang gurun. Saya dari dulu kalau dengar ada hamba Tuhan ngomong gini, kita belum tahu padang gurun itu mana. Ada yang mengartikan padang gurun itu dunia. Perempuan ini diungsikan di padang gurun, lepas dari masa Antikris 3,5 tahun. Padang gurun di dunia ini di mana? Yang gak bisa dijangkau Antikris. Hamba Tuhan 20-30 tahun tidak tahu di dunia ini di mana. Saya mau tanya, bumi ini mana yang tidak kesorot dengan internet? Jadi sudah jelas, yang lepas dari Antikris itu diungsikan di padang gurun. Untuk apa? Wis pinter lho. Wis mari ya mulai ya. Buyar ya. Kamu besok nek kaya, kamu besok nek cantik, hartamu akeh. Kamu taruh bank, tiba-tiba diklik, saldomu hilang kabeh. Mau apa? Kamu mau nuntut di siapa? Kalau saya ngeri ya melihat ada oma-oma kerja selama hidupnya puluhan tahun, tiba-tiba karena oma-oma wis tuwa gak ngerti, salah klik, kerja puluhan tahun berapa M hilang dalam 1-2 menit. Saya ini seringkali tak iling-iling tapi lupa. Maksudnya apa ini? Saya ini kalau melayani di kaum muda itu mau saya doa sebelum doa berkat, saya itu mau doa gini. Tuhan lindungi setiap harta keuangan anak-anakmu yang ada di Getsemani ini, supaya uang yang ada di bank itu tidak dicuri oleh iblis. Iblis sudah nggak curi, sudah dikalahkan oleh Yesus. Siapa? Ya ini loh, antek-antek iblis. Siapa? Antikris dan para penjahat-penjahat cyber. Lu kok bingung kalau gitu? Ayo balik lagi. Ya, tadi ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-4. Sebentar, dilanjutkan. Setelah Fir'aun orang yang paling kuat ini dikalahkan, diberikan apa? Nabi. Harun harus jadi speaker. Harun harus jadi nabi. Karena Allahnya siapa? Allahnya Musa. Harun jadi nabi. Dan Harun yang menyampaikan firman. Dan ayat nanti kita periksa ya. Dan ayat itu mengatakan, saat bangsa Israel mendengar Musa dan Harun, yang tadi kan melencengnya sudah baca Alkitab 5 kali masih kelewatan. Di situ dikatakan apa? Saat bangsa Israel mendengar Musa dan Harun, dan saat mereka melihat mujizat, bangsa Israel percaya dan sujud menyembah Tuhan. Berarti ibadah itu menjanjikan. Ngantuk semuanya. Ada yang ngerti? Tolong dijawab.
Nah, saya ulangi ya, yang nggak ngerti yang ngamun-ngamun ini statement penting. Perhatikan baik-baik. Saat Nabi ya menyampaikan firman-Nya, sekali lagi di GBT itu makanya panjang, harus buka ayat. Dan saat bangsa Israel mendengar Musa dan Harun berbicara dan melihat mukjizat yang dilakukan mereka berdua, bukan bangsa Mesir loh. Kalau bangsa Mesir kan Anda tahu kan, tongkat jadi ular, air jadi darah. Ini sebelum Mesir, perhatikan baik-baik. Sebelum Mesir, Musa itu ngomong sama bangsa Israel, lu tidak percaya bahwa Allah itu yang utus kami. Ini loh aku kasih mujizat. Mujizatnya apa, Bumbi? Ya gak ngerti, gak ditulis di Alkitab, ya baca sejarah. Sejarah yang dimana aku garo, kalau dewe aku rasa bagi mana sampai boleh. Ngerti ya maksudnya? Ngerti ya? Perhatikan baik-baik. Saat engkau ibadah dan engkau mendengar firman, itu bisa memunculkan mukjizat. Buddha, loh sing amin citu. Aku sebenarnya mulai pintar, mulai pintar. Kalau ada statement yang bagus, amin. Siapa yang amin tadi? Yemi, wah puji Tuhan. Sebelah-sebelahnya pun, ya. Kira-kira ngomong mengenai kombi. Nek enggak wis kok iki gak usah ngundang kombi meneh, cuma gak berhasil ngajari. Paham ya? Perhatikan. Saat engkau dengar firman, saat engkau beribadah, itu menimbulkan mukjizat. Ayo, semangat meneh, kita ngadep meneh. Apa nyanyi dulu? Kanan, kiri, ke depan. Ayo. Saya tawarkan. Saya sudah 1 jam 5 menit. Mau terus nyanyi dulu supaya fresh, gerak-gerak, lanjut, atau tidur, atau main game sama Ko Yosef. Halo? Terus ya? Lanjut. Ojo nyeneng aku. Terus ya? Terus. Ayo nyanyi dulu. Loh, kenapa pakai nyanyi kombi? Ya kalian terus ya, saya ngomong bro ini kesel. Ayo berdiri, BL-nya maju ke depan ya. Haleluya. Pulang dari tempat ini yang tidak ada terobosan akan mengalami terobosan. Jalan buntu dibuka Tuhan. Sakit disembuhkan. Kekurangan diberi kelimpahan. Karena engkau di tempat ini sudah ada amin. Saya terima kasih. Bin, saya ambil minum di kamar aja. Kamu tahu nama? Iki nek mambu babi di Senen ya loh. Lah ini yang makanya nih. Agak agak tanpa disensor gede-gede. Nek mari mangan babi, lu enggak boleh cium aku. Oh, ngacak. Haleluya. Guyu. Ayo, dong. Ini semua deh tadi. Saya ini terbiasa. Kalau Pak Gembala sudah ngomong pelayan perjamuan suci maju ke depan, terus gak ada yang pilihannya yang langsung maju. Iku gara ibadah gak mari-mari. Ayo nyanyi lagu tadi. Goyang ya. Nek gak goyang kamu sih. Ayo, pakai. Oh, haleluya. Membuatku
goyangnya ini. Loh saya kalau gitar kalau olahraga gini, doyo ini tangi turu loro kabeh. Umur saya 7 loh badan. Musa dipanggil Tuhan umur 80, dipanggil untuk melayani. Harun umur 83. Wis tuwek kok sik nom. Karepmu lah. Saya mau luruskan. Jangan menghitung perjanjian lama dengan kondisimu saat ini. Kan saya tadi bagi 3. Manusia itu umurnya 1000 tahun karena kakek busuk. Zamannya Nuh jadi 120 tahun. Dan Musa dan seluruhnya itu ikut 120 tahun. Kalau 80 tahun, 120 tahun, 120 dibagi 3, berarti berapa? 40, 120 dibagi 3, 40. Musa dipanggil melayani umur berapa? 40 kan? 80 berarti kedua kan? Lah kalau umurnya manusia 70 sampai 80, anggap aja 75 supaya ngitungi gampang. Kalau dibagi 3 berarti umur berapa? 25. Kalau Musa diterjemahkan, diaplikasikan sekarang umur berapa? 50. Kayak siapa? Aku sakit pintu kok wis boyon. Berarti umurnya sudah merosot. Berarti apa? Jangan nunggu apa? Jangan ngomong. Kalau Harun umur 85, Musa masih perang umur 85. Umur 85 lo masih perang. Dan diterjemahkan saiki. Ya umur 70 dijongkrakno wis jelomok. Berarti artinya apa? Kalau dibagi yang kedua, kalau dia aplikasikan ada berarti umur berapa? Umur 70 ke 80, anggap aja tengah supaya ngitungnya gampang. 75 kan? Berarti 25 2 kali berarti umur 50. Tapi Anda ini masih muda, sudah apa? Sudah apa? Melayani. Sudah apa? Ibadah bersama famili dalam Kristus. Oh jangan ini umur 50 ya. Ayo sing setia ambil Tuhan. Kembali ya. Tadi sudah. Jadi begini. Saya pernah membaca doa penuh kuasa. Cuma saya lupa hamba Tuhannya itu siapa. Ingat saya Maurice Cerullo. Saat Maurice Cerullo ada di kalau sing ngiling ngomong biasa keturunane Adam Hawa iku kono. Nek salah nyalahno, nek iku bertobat to. Ji, kamu sing paling banter kowe. Bu, kalau Mbak bertobat laporin saya, Bu. Saya suruh apa itu? Kalau ulangan diulang itu remedi. Saya suruh remedi lagi. Dan sekali waktu saat Maurice Cerullo, saya lupa ya, di doa penuh kuasa, dia sampai di salah satu bandara Afrika di mana saya lupa, itu buku sudah lama. Saat itu dia masuk hotel, dia merasa dirinya itu mau mati karena disantet. Karena disantet oleh jadi dia turun dari bandara itu sudah vudu-vudunya Afrika, dukun-dukunnya sudah nyantet semua. Dan saat di hotel, dia merasa sudah mau mati. Saat dia tanya sama Tuhan, Tuhan ngomong, kamu mau disantet oleh banyak dukun. Dan perhatikan, saat engkau berbicara nanti di KKN, itu engkau berbicara seperti aku bicara. Ngerti maksudnya? Waduh, ini saya ini. Penting. Maksudnya apa tuh? Bingung lari ke sana. Pentingnya ibadah itu sampai di situ. Jadi saat KKN beneran, dia disantet, tidak mempan. Dikasih hikmat oleh Tuhan, kasih tahu. Aku dukun yang ada duduk di sana pakai baju ini. Tuding tapi. Kalau kamu nggak mau berhenti, jangan salahkan saya kalau kamu keluar jadi mayat. Karena apa?
karena Allah sudah menjadikan hamba Tuhan ini menjadi apa? Allah. Bukan berarti dia jadi Allah, kuasanya. Artinya apa sih Kombi? Hubungannya apa dengan cerita itu? Kalau kau setia beribadah kepada Tuhan, kekuatan apapun sampai zamannya antikris nanti, tidak ada yang sanggup mengalahkan engkau. Haleluya. Lanjut ya. Sekarang buka di Keluaran pasal 4 ayat 29 sampai 31. Ya, semoga setelah engkau dengar firman ini nanti kita akan menyembah Tuhan. Keluaran 4 ayat 29 sampai 31. Tolong dibacakan atau baca bersama ya, supaya adil, masa saya berobrol terus. Ganti kalian sekarang. 2, 3. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Musa ini manusia yang sudah dijadikan menjadi apa? Allah. Dan Harun dipilih sudah jadi apa? Nabi. Dan saat mereka berdua, Allah dan nabinya berfirman, hasilnya apa? Baca ayat 30. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa. Stop. Kalau aplikasinya sekarang itu siapa? Saya ini loh yang ngomong, hamba Tuhan. Benar atau benar? Salah. Benarnya ya apa, Kombi? Benarnya itu ya bukan saya, toh kamu juga. Makanya Tuhan tidak ngomong, ibadah jangan melalui Musa. Engkau sendiri yang beribadah berhadapan dengan aku. Sebab dari tanah Mesir aku sudah mengawal engkau. Karena bangsa Israel menolak, Tuhan akhirnya ganti dirinya. Diganti dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Terus, serta Amin. oh ditoleh loh sih Kak Amin. Masa aku ngomong tembok, Amin tembok. Nek bojoku ngakak aku seneng tambah semangat. Berarti diizinkan lebih lama. Ya, perhatikan, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. Tandanya apa lho gak ditulis di Alkitab, aku yang ngerti toh. Makanya harus baca sejarahmu pakai tepuk kok bingung. Berkatono anak nakal ya dengan firman Tuhan, jadikan dia hamba-Mu. Jadi si nakal, ganggu firman. Seringkali mereka diganggu, akhirnya apa? Engkau tidak beribadah, engkau gagal terima firman karena keputusan apa? Ada di dirimu sendiri. Kekuatan setan dan lain-lain sudah dikalahkan. Kenapa? Gak beribadah. Aku capek, Kombi. Aku kesel, Kombi. Aku luar kota boleh duit, Kombi. Siapa yang menggagalkan itu? Siapa? Keputusan dirimu sendiri. Karena Tuhan sudah membuka jalan ibadah sampai diberikan Musa dan Harun. Setelah Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa-bangsa itu tanda mujizat. Jadi bukan Mesir tok loh. Hasilnya apa? Baca ayat 31. Silakan. Lalu percaya bangsa itu, dan ketika mereka dengar bahwa Tuhan telah meninggalkan bangsa Israel dan telah melihat kesesaran mereka, maka berlututlah mereka bersujud menyembah. Amin. Yang percaya kalau engkau menanti mujizat, pulang dari tempat ini, gak tahu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, yang penting kau setia beribadah. Adamu. Amin. Sekarang kita masuk ke
pengantin darah. Nah, ini ramai. Pengantin darah. Kita buka di dalam Keluaran 4 ayat 20 sampai 26 ayat sebelumnya ya. Saya istirahat dulu. Saya minta Pak J bacain banter. Kenapa Pak J? Ini Mandari, mawani dulu ngomongnya banter apa namanya babi kayak capek akeh. Nanti selesai ini saya sudah pesan Pak J. Pembicara minta 2 porsi. Yang baca juga dapat nanti. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membaca firman. Berarti saya nggak baca dapat 1 porsi. Yang baca dapat. Oh jangan 3 kolesterol dong. Ya, baca. Ayo Pak J yang baca ya. Fokus ya. Nggak lama kok, nggak lama. Paling 1 jam lagi. Pak Edi sudah ketawa. Katanya Pak Edi awas kok nggak undang mana itu bilang kamu udah lebih senang aku. Ayo silakan. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki. Stop. Mengajak itu berarti apa? Sudah mengajak itu berarti sudah melangkah. Sudah melangkah untuk melayani. Makanya temanya Family in Christ. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibadah anakmu jangan. Tak ulangi 3 kali nanti dapat doorpress dari ketua awal muda, dari ketua retreat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibadah anakmu jangan. Ojo sampai dewe sing ibadah. Saya dulu kecil itu dibawa papi ke gereja. Hamba Tuhan ini siapa? Wah, gawat deh, bawa tas koper. Begitu saya gede baru ingat. Ternyata toko kegerakan anak muda dan toko kegerakan Pentakosta waktu itu Bapak Yeremia Rim dan Pak Damaris. Lah kok bisa cilik? Ya gak ngerti memang. Tapi sudah diajak ibadah, itu berarti membiasakan anak-anakmu bersuasana surga di bumi ini. Ada amin? Amin. Waktu kecil saya disetelin Pak lagu Creative System. Tak cari sampai sekarang di YouTube gak ada Creative System. Wah itu lagunya enak-enak ya Pak Umbara Creative System. Terus di setel lagu-lagu anak-anak. Saya ingat. Jadi dulu saya kecil itu ingatnya gini. Aku dulu cilik suka di setel papi lagu rohani. Aku cilik melihat papiku doa terus. Dan saya ini pakai arek-arek mulai kerja. Ate turun. Saya tadi duduk di situ. Anaknya Pak C Tuan. Lihat saya. Langsung alih. Opo tulisan dulu. Pak Panji. Sini. Ya. Duduk sini sebelahnya Om. Apa Om? Om main game apa? Kita bapak sih main game. Iya Pak, gini loh ya. Kalau kepingin tahu hamba Tuhan itu benar apa enggak, ya tanya anak istrinya. Kalau anak istrinya nutupi, takut pembantu nih besok ini. Dan iya benar. Ada hamba Tuhan sejak kapan terkenal. Begitu habis melayani pendetanya, melayani di gereja itu diantarin sopiri. Wah bapakmu orangnya baik ya. Waduh Pak, bapak itu begini, ibu itu begini. Banyak orang munafik di dalam gereja. Kalau saya ngomong ini, api di depan jemaat. Api enggak, tak mau bujuku. Istri saya itu kalau saya ajak pelayanan di luar nggak pernah mau. Dalam arti yang sampai mikir gini, kenapa bayi bujuku gak gelap? Kesandung deh aku deh. Kalau gereja lain ditanya, istrinya mana? Jawabnya seohani. Istri saya pelayanan di gereja ini. Padahal pendeta lain yang tidak ambil bujuni. Tak dedes, yang kenapa gak begitu? Ujungnya batu aja lain tuh pakaiannya api-api, aku gak punya pakaian begitu ya bisa kamu. Yang paling penting dia juga ibadah dan melayani. Sampai di mana ini tadi?
sampai anakmu. Saya suruh duduk di sebelah, saya tanya, namanya siapa sih saya tadi? J, ya saya tanya J. Jeko, ini apa? Apa ini game apa? Tak dudukin tak omongin, inget ya, ini tulisan ini Alkitab. Besok Jeko kalau sudah bisa baca Alkitab. Dalam hati tak tampil coba bapakmu yang main game. Sorry ya, ini guyon ya. Tidak tahu dia main game apa aja, saya tidak tahu. Ini apa? Ini icebreaker, saya ada ketawa. Padahal saya ketawa ya, kok ero ya kok bigoy aku. Padahal ngono. Apalagi nek noleh bapak ngejak ibu kayak kon. Tawa paling bantel. Berarti sama gini. Nah, jujur. Orang jujur itu dicintai Tuhan. Kan saya sudah ngomong di Alkitab ya. Dan ngomong Alkitab bisa di HP. Isinya yo game, iya kan? Isinya macam-macam. Di Alkitab itu seluruh tokoh, nabi, imam, raja, rasul, semuanya itu ditunjukkan kesalahannya. Sekarang kita lihat tokoh yang namanya Musa. Pasal 7 dia dijadikan Allah. Tapi sebelumnya pasal 4 Anda perhatikan, dia itu dari seluruh orang Israel, dia itu kepilih Tuhan satu-satunya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Apakah dia kuat? Apakah dia pintar? Ya, dia kuat karena dia mantan jenderal. Apakah dia pintar? Ya, intelektualnya Mesir waktu itu mumpuni kalau dia jadi pemimpin. Tapi bukan kebaikan-kebaikan yang bisa dilihat karena Tuhan melihat karakter. Dan apa yang terjadi? Lihat kita baca terus ya. Lalu menaikkan mereka ke atas Bukit dan dia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Kalau nggak percaya, Anda lihat di catatan saya. Saat Pak J baca, lalu menaikkan mereka ke atas. Artinya apa? Apa artinya? Mau berangkat, betul. Apa artinya Pak J? Mau berangkat. Sampai hari itu dia mengaki gembala Pak J. Artinya apa? Coba Pak Edi dicek. Kalau kamu jadi bapak seperti Musa, artinya apa? Lu mau lu pakai ilustrasi Bu Sinta lu. Saya gak ngerti apa? Melayani. Saya punya teman sepelayanan, kalau saya pelayanan, saya ajak. Pelayanan bicara saya ajak. Dia itu punya prinsip begini. Aku itu di depannya anakku, tak tunjukkan wibawaku supaya anakku itu hormat. Anaknya akhirnya cepat. Gak pulang rumah, gak kena diatur. Langsung saya ngomong, cara mendidik anakmu salah. Jujur loh, di catatan saya tidak ada. Pada saat saya baca, menaikkan mereka, ini ayat meledak. Ini loh bapak-bapak ya, layan ngomong anak-anakmu dengan baik. Kalau dulu loh ya, kalau dulu bapak kita kok baca koran. Keberadaan seorang pria, keberadaan seorang ayah, seringkali ada di rumah, tetapi apa ya? Ada orangnya tapi tidak ada apa istilah terus konsep apa? Tidak ada apanya? Kadang saya kesulitan ngomong. Hah? Apa sih? Apa? Hah? Interaksi dan tidak ada interaksi. Ono uangnya tapi kalau gak ono. Kayak sapa? Ono tapi gak ono kayak sapa? Itu. Kayak sapa? Kenapa sih kok ngomong demi kok gak ngomong Roh Kudus? Siapa sih ngomong demi? Sampai demet loh, ngerti nggak maksudnya? Kalau dulu bapak kita kalau nang meja makan pun, saya baca koran, ikut bapak ibu saya melayani, anaknya saya takut, makanya di kongguan, di kongguan, Gak tak terus berarti ngerti.
ngerti kan? Karena di blekene bapaknya kalau ono tugas di luar negeri, ternyata di blekene yo ono bapaknya nggak perlu selingkuh ternyata. Jadi tahu kabeh ngerti kabeh. Itu dulu bapaknya kehadirannya ada orangnya, tapi sepertinya nggak ada. Kalau sekarang beda. Anaknya sak bapaknya sak mboke sak anak-anaknya ini kabeh. Nang restoran ngenteni makan. Luar biasa salah satu cucunya jemaat gereja yang dulu bersama dengan kita main game jengkol, HP ini dibanting. Ini aku udah di bapak dibanting kok enggak? Anaknya dibanting apa enggak? Nah dibanting ya berarti tidak melayani. Jujur loh, catatan saya enggak ada. Ayo bapak-bapak, layani anak-anak dengan baik. Ibu-ibu ya, kurangi gadgetnya. Ini yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi pengantin ini. Loh iya toh. Loh kalau kamu mau dijauhi anakmu gara-gara ini, masa kamu mau pertahankan? Betul itu betul. Bertobat, layani ke atas keledai dan kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Sampai ayat berapa? Tadi saya bicara sampai 26. Tapi itu apa dikit babi? Silakan 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Nah, jadi bukan di kalangan orang percaya saja. Kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, Tuhan pasti sediakanmu. Ada amin? Yuk terus. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu. Ya, 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Nah, kita ini Israel bukan? Oi. Iya, tahu ya, sudah diajar kan? Kita ini bukan Israel, tetapi dijadikan Israel karena percaya kepada Yesus. Dan firman ini berkata, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ia anakku yang berarti Anda dan saya itu anak yang perhatikan ini statement penting. Perhatikan ini statement penting. Untuk membebaskan saya ini seringkali kalau ngomong sama seseorang gitu ya, tiba-tiba ada gangguan datang, saya langsung berhenti, saya ingatkan ini gangguan gitu, tapi nggak harus ditegur ya, ini gangguan tapi harus diulangi karena ini statement penting. Perhatikan baik-baik, perhatikan, ayo anak ya, perhatikan. Untuk membebaskan bangsa Israel anak sulung supaya beribadah, yang menghalangi anak sulung orang Mesir harus apa? Maksudnya apa? Pembiri mati. Perhatikan baik-baik para pria. Kalau bisnismu, pekerjaanmu menghalangi kau beribadah, jangan sampai bisnis, usaha, pekerjaanmu dimatikan oleh Tuhan. Penting itu. Penting, perhatikan, ini penting. Terus, bicara tentang anak sulung ya. Terus, 23. Sebab itu aku berfirman padamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah. Nah kan, supaya beribadah kepadaku. Kembali lagi, keluar dari tanah Mesir, bukan untuk menikmati tanah yang subur, bukan untuk menikmati kemenangan, bukan untuk menikmati zona yang nyaman, tetapi keluar dari tanah Mesir untuk beribadah. Hasil dari ibadah itu
mujizat perbuatan baik Tuhan, tanah yang subur, segala area di dalam kehidupanmu diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, yang menghalangi engkau beribadah, mau engkau mau tamasya, mau engkau olahraga, koyo kombi tadi. Loh, memangnya saya nggak takut ibadah di tol tadi. Saya jalan, Tuhan, ini waktunya ibadah Tuhan, jangan sampai aku salah di hadapanmu. Berarti aku terus jantungku cukup, Tuhan mati nanti tol panggil. Loh, betul atau betul? Nanti kita akan belajar. Musa, Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Loh, Tuhan orang jabut, kalian jabut kainnya majeng ini mati kok. Kenapa dia berikhtiar? Saya ini seringkali kalau baca kalimat yang aneh, tak pelajari, tak buka di King James, tak buka di referensi yang lain, supaya ngerti, ini kok aneh. Coba teruskan dulu ya. Maka aku akan membunuh anak-anakmu yang sulung. Terus 24. Tetapi di tengah jalan. Nah ini, di tengah jalan. Anda sudah di tengah jalan belum? Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Nah, dites dulu. Nah, nggak ngerti berarti saya ini tidur. Ya. Ngerti maksud saya? Kan tadi sudah ngomong, Musa itu disuruh melayani, membebaskan orang Israel. Dia sudah jalan melangkah sampai di tengah jalan. Saya mau tanya, apakah Anda sudah di tengah jalan? Ya. Sudah? Anda tahu saya dapat ini jam berapa? Saya melek mata, langsung melek mata, Tuhan ingatkan pengantin darah. Orang yang melayani, ya, kalau engkau sekarang sudah melayani, berarti engkau berada di tengah perjalanan. Ayo semua koreksi, terutama saya. Saya akan mengadakan pengakuan. Kalau menurut Anda salah, silakan salah. Kalau menurut saya, ini prinsip saya sudah benar. Saya ingin datang beribadah, ingin terima perjamuan kudus. Karena Tuhan ngomong, sebelum Musa melayani, harus ada tanda darah. Saya langsung telepon sama Edi, kita tolong sediain perjamuan kudus. Saya bilang begitu. Lah aku bilang mau pergi ke tor. Nyala mau menaikkan, aku wis ngomong, aku sih ibadah pagi. Sudah renungan, sudah siapin firman. Saya ini ngomong terus jam untuk ibadah dari sampean kata. Memang salah kalau aku setengah jam jalan di tol supaya aku juga saat ini. Maria senyum-senyum, saya setuju sama aku ini. Kalau Maria senyum berarti terus, yang nggak setuju wajar dia dengan badan, ya. Terus ya, nggak lama kok, paling setengah jam lagi. Kalau Billy yang ngomong aduh, saya maklum. Tapi nek Pak Edi Yosef saya ngomong aduh, Pak Edi gak usah jadi ketua kaum muda, gak usah ngundang aku, nek Yosef wis leren, gak usah binare. Gak apa-apa, Billy memang kan masih kelasnya remaja. Sampai di mana? Terus ya, silakan, Pak J. Tapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berencana untuk membunuhnya. Ya, supaya nggak tegang. Saya paling senang kalau ngetes itu ke Yosef. Ya. Yosef ini karena pengetahuannya luas. Berikhtiar itu apa sih? Berencana. Siapa lagi? Pak Catur. Pak Catur dari tadi kok semedi yo. Ngantuk apa? Delok bener Pak Catur. Menurut Pak Catur berikhtiar itu apa? Salah nggak apa-apa. Mari kita buka nopo. Menurut KBB itu berikhtiar itu apa? Apa Pak Catur? Merancang. Hah? Merancang. Merancang. Loh, tapi ada barang sih Pak Catur. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Saya bacakan menurut KBBI ya. Ini tulisannya ini.
Ya wes, kalau dia catatan nanti lama. Jadi betul, Yosef tadi ngomong apa? Berencana. Nah, jadi berikhtiar itu merencanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu hasil. Ya, itu berikhtiar. Merencanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu hasil. Nah, sekarang menurut Anda, Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Benar atau salah sih? Tuhan itu mau bunuh. Kalau Anda lihat konteksnya, ayat ini, Tuhan itu mengutus Musa untuk melepaskan bangsa Israel. Masa Musa sudah bertindak mau dicabut nyawanya? Maksudnya apa? Gini loh, perhatikan baik-baik. Saat Tuhan kasih pengertian ini, saya baru ngerti, saya lihat di KBBI. Maksud Tuhan itu bukan membunuh Musa. Tuhan itu cari caranya ya opo yo, supaya Musa iki gak mati. Bukan supaya Musa itu mati, bukan. Loh ayatnya mana Pak? Ayatnya baca seterusnya, ayat 25, bacaan 25. Lalu Sipora mengambil pisau batu. Nah, aku mau tanya, yang gerakkan, yang ngomong sama Sipora itu siapa? Halo? Halo? Siapa yang Sipora? Tolong angkat tangan. Terus sampai lu lapo mau takut maju ke depan. Boleh? Siapa yang Sipora angkat tangan? Tadi kan sudah dipraktekkan kan? Engkau itu apa bukan Saya bangun tidur melek Tuhan tunjuk no. Akhirnya Tuhan punya keputusan, ikhtiarnya itu mencari cara. Karena kalau Musa tidak dibunuh, setan sudah menuntut bahwa Musa sudah melanggar perintahmu kepada Abraham dan keturunannya harus disunat. Betul atau betul? Masa orang disuruh jalan melangkah terus dimatiin di jalan? Kan gak mungkin. Kenapa setan menuntut? Karena Musa tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam yang terutama yang ngomong di tempat ini, ya. Saya nggak mau ngomong yang lain. Saya tulis, ya. Saya tulis di catatan saya, tak tulis ini. Ojo lali yang berkaitanmu. Ngerti maksudnya? Saya baca di demo itu. Ojo lali berkaitanmu. Ngerti maksudnya? Jangan lupa dengan awalmu itu sopo. Kita ini manusia berdosa. Kalau Tuhan berkati kau kaya, kau cantik, kau pinter, itu bukan engkau. Kalau Tuhan tidak mau meneruskan berkat itu kepadamu, dicabut terus mati. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Bahasanya dalam kitab Injil, seorang hamba, I'm nothing. Ini ngombe kaitanmu, terutama si ngomong. Kalau engkau dipakai. Apalagi Musa pasal 7 kalau mundur, ya, kalau dibuat mundur, biarpun kamu dipakai sudah diberi kuasa untuk menjadi Allah, iling ngono kaitanmu. Musa itu siapa? Seorang apa? Pembunuh. Ada pelajarannya, saudara. Ada pelajaran dalam bahasa Inggris bagus sekali. Jadi Musa lari. Itu ada roh, bukan dari dirinya ketakutan, enggak. Bahasa Inggris mengatakan dia lari itu karena ada dorongan dalam hatinya yang menyuruh dia untuk lari. Kenapa dia takut dengan membunuh satu orang Mesir? Lalu dia jenderal, dia tuh jenderal panglima tertinggi di tentara. Ini yang bunuh berapa ribu orang gampang kok. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan ada dorongan dari dalam untuk Musa melarikan diri. Saya kembali ke ini ya.
Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Saya kehabisan waktu. Saya harus bahas 3. Hubungan Anda sebagai suami, sebagai orang tua, hubungan Anda sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai ibu, hubungan Anda sebagai anak. Saya kehabisan waktu, tetapi sampai di sini saya ingin para istri dan suaminya datangi istrinya. Ya, para suami mendekat ke istrinya. Yang belum punya istri, yang dekat istrinya orang, agak geser sedikit. Oi, para suami. Enggak boleh. Katanya mau cepat mandi dan makan babi bener. Enggak apa-apa, Hendri berdiri saja. Wah, tuh, lihat tuh, sudah kasih contoh. Jangan dilepas nih. Istrinya sudah dipeluk loh dia. Hendri, kalau lihat peluknya dia sudah dapat apa? Inti dari firman Tuhan ya. Ini sebenarnya apa ya? Itu baru. Sampai hujan deh Pak ya. Ada lagi yang belum? Kak Wani ngomong. Ada lagi yang belum? Kombi. Nah, ini dia. Lagi. Saya digerakkan Tuhan untuk ini. Anda lakukan dengan serius ya. Saya di sini, istri saya di sana. Coba istrinya dulu. Rangkul lagi dulu aja. Ustaz, kalau saya sini sih. Iku bener, kalau bojone wong sing keliru. Kalau saya ya tuh, contohnya Celia itu. Dia itu loh Sipora bener. Suaminya geringingan, dia duduk bawah ngalah loh, dia duduk ke atas. Itu Sipora bener. Serius ya, serius. Saya juga peluk istri saya dari tempat ini karena saya tetap memfasilitatori Anda untuk melakukan ini. Bisa enggak? Para suami bisiki istrinya, kamu pengantin darah bagiku. Lakukan dengan serius. Takut meneh-meneh. Ayo jangan ketawa ya, serius. Katakan kamu, para istri dulu ya, para suami dulu ngomong. Kamu pengantin darah bagiku. Istriku, suami, kamu pengantin darah bagiku. Ada yang protes. Ada yang protes keliru loh Gobi. Saya ngomong siapa? Istri ke ini loh, Sipora ke Musa. Saya keliru. Enggak. Suami dulu yang harus ngomong sama istri. Karena apa? Karena Allah sebagai sumber turun ke suami, suami turun ke istri turun ke anak, setelah anak baru area yang lain. Mau duit, mau harta kekayaan, mau apapun. Para suami perhatikan, kalau engkau sebagai sumber, alammu itu kudus. Kalau engkau sudah gak benar, engkau sumber turun ke bawah juga gak benar. Makanya saya gak salah suruh suami ngomong istri. Ayo bisiki lagi dengan sungguh-sungguh. Bisik ono lagi. 1, 2, 3. Kamu pengantin darah. Balik ya, ayo lakukan serius. Anak-anak guyu saya gak mau. Sebentar lagi bagianmu soalnya. Sekarang ganti
ganti istri berdiri, boleh? Silakan. Diusulkan Edi berdiri karena Ko Herunya sudah kerindingan, atau mungkin Ko Edi melihat sudah serius. Haleluya. Ayo lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekarang istri ngomong sama suaminya, kalau ini kan Sipora, ya. Tapi kenapa istri ngomong sama suaminya? Tadi kenapa suami ngomong sama istrinya? Karena engkau suami istri aku dan istriku adalah ada tanda darah. Karena engkau adalah dipersiapkan menjadi pengantinnya Kristus dengan tanda darah dia mati di atas kayu salib. Tapi sekarang istri ngomong sama suaminya, engkau pengantin darah bagiku. Amin. Dilakukan dengan serius. Sekarang ingat salahnya suamimu apa? Ingat salahnya istrimu apa? Ingat. Dan engkau sudah ngomong, engkau pengantin darah. Artinya apa? Anaknya boleh katanya disunat, diambil, disentuhkan di kaki. Kalau perjalanan hidup suami dan perjalanan hidup istri ada dosa, ada kesalahan, tidak bisa dihakimi karena kedua-duanya juga bersalah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan harus memberikan tanda darah. Sekarang para suami istri maju ke depan, panggil anak-anaknya berkelompok. Kita akan akhiri. Maju ke depan, panggil anak-anaknya. Kalau anak kecilnya nggak bisa diajak, nggak apa-apa. Tapi yang bisa ngerti, peluk anaknya. Pengantin darah. Engkau bisa family in Christ. Engkau bisa melayani Tuhan. Kalau ada tanda darah, percuma engkau melayani Tuhan. Kalau engkau tidak bisa jadi berkat, tidak bisa menjadi penolong buat anak, buat suami, buat istrimu. Oleh sebab itu malam hari ini, biar terjadi para istri, para suami dengan anak-anaknya. Mau berdiri atau duduk? Bisa di sini juga digeser. Ayo bergandengan tangan kalau perlu bentuk lingkaran. Gak ada yang bisa main gitar ya ini ya. Masih Hendri aja ya. Hanya 5 gembala yang lain. Terima kasih Pak Gembala. Siapkan ujian betapa utuhan firman-Mu agung. Hafal semua ya. Hafal semua. Mau di sini boleh. Di sini juga boleh ya, dekat hafal sana. Ya. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung memancarkan tanda darah itu memancarkan kehidupan. Suami istri, anak yang harusnya mati, ngomong malam hari ini, aku sadar, aku tobat akan hidupku, akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Ayo angkat tanganmu, katakan Tuhan, ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kaum istri, kaum suami. Terima kasih untuk orang tua Tuhan. Katakan tanda darah, aku mau bertobat. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Dengan hormat, Anda dengar saya bicara, kamu belah pelan-pelan denganku, ya. Anak-anak lihat saya. Anak-anak lihat saya.
orang disunat itu sakit ya? Orang disunat itu sakit ya? Ada berapa banyak anak-anak yang kau kecewa, kau sakit hati sama ayah dan ibumu? Mungkin kau pernah dimarahi, disakiti oleh ayah atau ibumu, tapi kau tidak tahu alasannya. Sebenarnya itu untuk kebaikanmu. Saya mengalami kebaikan dengan papi saya. Pada waktu kecil, saya sering diajar, sering dipukul oleh papi saya. Karena papi saya ingin supaya aku tidak jadi orang nakal, supaya aku jadi orang yang berhasil. Tapi pada waktu besar, pada waktu semeja bekerja dengan saya tanya kepada papi, kenapa papi saya sering diajar? Kenapa papi selalu bela kakak? Papi gak bela aku sebagai adik sering disalahkan. Maka di situ pahit, sakit, seperti anak yang disunat mengalami kesakitan. Dan papi saya ngomong, kakakmu itu aku perhatikan, karena kakakmu itu punya kelemahan, karena punya fisik yang lemah. Sekali waktu saya dipanggil oleh anak Gaby, Mami dan Elsa di atas saja, Dedi turun sama Gaby. Ngomong-ngomong, anak saya protes, kenapa Dedi bedakan aku dengan Elsa? Sakit. Tetapi saya katakan, nak, adikmu itu sakit, adikmu itu butuh perhatian khusus. Malam hari ini, kalau ada anak-anak yang merasa disakiti hatinya oleh orang tuanya, mungkin kau tidak tahu alasannya. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, ayo Bapak Ibu peluk anaknya. Peluk anaknya. Tuhan, ucapkan syukur. Lebih sungguh-sungguh katakan firman-Mu aku. Firman-Mu aku. Ngomong sama Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau kembali. Aku kembali pada jalan keselamatan. Terlepas dari beban dosa. Sekarang peluk anak, peluk bapak, bapak peluk ibu, suami peluk istri, istri peluk suaminya. Naikkan pujian diri Tuhan, mengucapkan syukur. Sebagai suami, ampuni setiap kekurangan suamimu. Sebagai istri, ampuni setiap kekurangan istrimu. Biar tanda darah Kristus itu yang menyucikan, yang memuduskan, lepaskan pengampunan, supaya kau diberkati. Kami saya minta dengan hormat Bapak Gembala bisa berdoa berkat untuk keluarga-keluarga ini. Kita belum berakhir. Silakan Bapak Gembala bisa berdoa berkat untuk keluarga-keluarga ini. Suami atau istrinya yang ada di rumah, yuk bangkit berdiri. Yang sudah punya suami, punya istri yang ada di rumah, yuk bangkit berdiri. Anak-anak, bujang-bujang, bangkit berdiri semua. Bayangkan kau peluk istri, bayangkan kau peluk bapak ibumu. Bayangkan peluk mereka. Mereka sudah banyak sekali berkorban, bekerja keras untuk mendapatkan penghidupan, untuk mencari duit untuk kebutuhan masa depanmu. Ibu-ibu juga mempersiapkan kebutuhan rumah tangga. Begitu sulitnya mengelola keuangan supaya engkau menjadi anak-anak yang berhasil. Saat ini ayo semua berdiri. Anak-anak, bayangkan kau peluk orang tuamu. Ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk orang tuaku.
Nanti Pak Gembala berdoa berkat untuk kita semua. Kita belum selesai ya, kita belum selesai. Pak Gembala doa berkat untuk keluarga. Setelah itu, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Terima kasih. Buat malam yang penuh dengan kebahagiaan. Ya. Hanya firman-Mu, hanya Roh Kudus-Mu Terima kasih. yang mampu Tuhan mengadakan perkara yang indah ini Tuhan melewati hamba-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu diterangkan dengan jelas untuk mempersatukan kehidupan nikah, kehidupan rumah tangga, kehidupan dari anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, dan istri terhadap suami. Tuhan, kami merasakan Tuhan bahwa kehidupan ini tidak ada yang benar sama sekali. Dari surga Engkau melihat ke bumi, tidak ada manusia yang benar. Mereka semua telah bobrok, mereka semua telah banyak kesalahan-kesalahan. Tapi Engkau penuh dengan kasih. Engkau ingin memulihkan keadaan Tuhan, rumah tangga, kehidupan nikah yang banyak kekurangan dan kesalahan. Sebagai suami kami juga mohon ampun Tuhan pada segala kesalahan-kesalahan kami. Sebagai istri Tuhan juga minta ampun Tuhan. Kalau kurang menundukkan Tuhan, kalau suami Tuhan boleh mengasihi istri, maka istri juga boleh Tuhan hormat kepada Tuhan suaminya, tunduk kepada suaminya, dan sebagai anak Tuhan menghormati orang tua. Oh haleluya, haleluya. Ini adalah perkara yang tidak mudah terjadi, tetapi hanya karena kehendak-Mu juga Tuhan. Dalam retreat kali ini Tuhan, Engkau menjamah kehidupan orang tua, Engkau menjamah kehidupan anak-anak, dan Engkau menjamah Tuhan kehidupan para istri. Terima kasih Tuhan. Lebih lanjut, kiranya Roh Kudus yang akan berbicara. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus berbicara Tuhan malam ini. Mungkin pada waktu kami akan tidur malam, kami berdoa Tuhan bersama Tuhan di tempat ini. Engkau berikan ketenangan saat kami tidur. Sebelum kami tidur, kami merenungkan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya esok pagi jika kami datang kembali dalam doa pagi, maka kami boleh merasakan suasana yang indah Tuhan, persekutuan yang indah. Engkau pulihkan Tuhan ibadah kami, Engkau pulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Mungkin kami Tuhan sudah agak renggang, kurang bersungguh-sungguh, kurang memberikan waktu yang utama buat Engkau Tuhan. Banyak kali Tuhan kami telah memberhalakan sesuatu seperti yang hamba-Mu katakan tadi Tuhan. Tapi biarlah sepulangnya kami Tuhan dari tempat ini Tuhan, kami boleh mengubah cara hidup kami, kebiasaan-kebiasaan kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan mengalami Tuhan lahir baru di dalam Engkau. Sebab kami akan mewarisi kota Yerusalem baru. Di sana tidak ada perkara yang lama, semua telah diperbarui Tuhan oleh kuasa firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau lindungi kami saat kami datang ini, membangunkan kami di pagi hari untuk bersekutu kembali dengan Engkau Tuhan, dan untuk kami boleh kembali Tuhan mendapatkan siraman rohani melewati hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau telah percayakan pelayanan ini. Terima kasih hamba pribadi mendapatkan berkat, anak Engkau sudah memberkati kami sekalian. Kami patut mengucap syukur. Kami angkat tangan kami ke atas, kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita nyanyikan bersama pujian ini. Haleluya. Sambil mengangkat tangan. Amin.
berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus ketiganya yang esa memberkati engkau, membuat engkau tenang pada malam hari ini serasa cukupnya, dan bangun pagi dengan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peranakan doa ini. Semua yang percaya katakan Amin. Layanan selanjutnya saya kembalikan kepada acara. Silakan. Ya, silakan duduk dulu untuk teman-teman sekalian. Untuk acara hari ini sampai di sini.